Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Andini dari kelas 2A, ingin menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan pengalihan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. F. Sugeng Istianto mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sedangkan Ateng Syarifuddin mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kemudian Syarif Saleh berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hussein 1993 bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berasal di luar pemerintahan pusat. Berbagai definisi otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar, dan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itulah pengertian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Amriani Putri, MPM 1962-10553, kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan otonomi daerah Indonesia. Yang pertama ada warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Statbat nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Yang kedua ada masa pendudukan, yaitu masa pendudukan Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur, mulai Korea Utara ke daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Yang ketiga, ada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan dibagi menjadi beberapa periode. A. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. B. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Yang C. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955. Yang D. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Yang E. Periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Yang F. Periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang G. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. 1. Dasar hukum. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas, namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 hingga Ayat 7. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selain sebagai dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, saya juga menuliskan apa saja yang menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu otonomi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonom, serta meningkatkan pula sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat bersaing dengan daerah otonom lainnya. Yang kedua, landasan teori. Berikut ini ada beberapa yang menjadi landasan teori otonomi daerah. A. Asas otonomi. Berikut ini ada beberapa asas otonomi daerah yang kami tuliskan di sini. Asas-asas tersebut sebagai berikut. 1. Asas ketertiban penyelenggara negara. Kedua, asas kepentingan umum. Ketiga, asas kepastian hukum. Keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas profesionalitas. Keenam, asas efisiensi. Yang ketujuh, asas proporsionalitas. Yang kedelapan, efektivitas. Yang kesembilan, asas akuntabilitas. Yang B selanjutnya yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyelenggara kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dan rakyatnya dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya atau manusia dan lain-lain dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatar belakangi adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an. Terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintahan pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat pada wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah masa Orde Baru, di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkan suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah melepaskan diri sebesarnya dari pusat, bukan membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah. Selanjutnya akan diteruskan kepada Nabila Safendra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syafendra, NPM 1962 10520. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai otonomi daerah, yakni tujuan dan fungsi otonomi daerah. Yang pertama ialah tujuan. Menurut pengalaman, pelaksanaan bidang-bidang tertentu dalam sistem sentralistik, sistem ini tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintah pusat kepada wilayah daerah-daerah. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena wilayah kita terdiri dari sifat-sifat khusus tersendiri dilihat dari segi geografisnya, seperti keadaan alam, iklim, adat istiadat, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah memiliki wewenang tersendiri dalam mengatasi keadaan di daerahnya masing-masing. Nah, otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini sifatnya adalah bebas dan mandiri. Bebas dan mandiri di mana pemerintah daerah bebas untuk membuat peraturan mereka sendiri sesuai dengan daerah mereka masing-masing, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan oleh negara atau pemerintah pusat. Nah, jika kita lihat dari segi politiknya, penyelenggaraan otonomi ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis gitu, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam melakukan dalam menggunakan hak-hak demokrasi mereka. Kemudian jika dilihat dari segi pemerintahannya, penyelenggaraan otonomi daerah ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien. Nah, jika dilihat dari segi sosial dan budaya, penyelenggaraan otonomi daerah ini bertujuan untuk menarik perhatian agar pemerintah lebih fokus terhadap daerah. Nah, kemudian dari segi ekonominya, otonomi daerah ini dilakukan bertujuan untuk masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan ekonomi ini, sebaiknya dimulai itu dari diri kita sendiri. Nah, para pejabat juga harus memiliki kesadaran penuh bahwa tanggung jawab yang mereka emban merupakan amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah tersebut. Nah, untuk mewujudkan hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu hal yang instan. Nah, butuh proses dalam berbagai upaya dalam mencapai sebuah tujuan otonomi daerah ini, dan perlu partisipasi dari berbagai pihak dalam mencapai ini. Diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Kemudian prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah itu yang pertama ialah prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam artian, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang disebut dengan otonomi nyata ialah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah itu tidak selalu sama. Setiap daerahnya pasti akan berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya itu harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah ini, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Mungkin itu aja, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan ekonomi ini, sebaiknya dimulai itu dari diri kita sendiri. Nah, para pejabat juga harus memiliki kesadaran penuh bahwa tanggung jawab yang mereka emban merupakan amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah tersebut. Nah, untuk mewujudkan hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu hal yang instan. Nah, butuh proses dalam berbagai upaya dalam mencapai sebuah tujuan otonomi daerah ini, dan perlu partisipasi dari berbagai pihak dalam mencapai ini. Diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Kemudian prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah itu yang pertama ialah prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam artian, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang disebut dengan otonomi nyata ialah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah itu tidak selalu sama. Setiap daerahnya pasti akan berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya itu harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah ini, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sandi Irawan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pemeran penting dalam otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Bidang keuangan tersebut adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup. Untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan, inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa faktor lain. 1. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. 2. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Yang ketiga,
Faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu dampak positif dari otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah bekerja sama dengan Dewan setempat untuk merancang suatu aturan dengan pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan. Aturan ini ditetapkan pada bulan Oktober yang memungkinkan Bupati mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan milik negara dengan cara yang berkelanjutan. Yang kedua, di Gorontalo, Provinsi Sulawesi. Masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM setempat, serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru, berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional dan adat mereka. Nah, kedua contoh di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Kedua contoh di atas tersebut terjadi berkat adanya otonomi daerah tersebut. 2. Dampak negatif. Dampak negatif dari otonomi adalah pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ada beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD. Contohnya, korupsi perdagangan barang, yaitu mengelambungkan nilai barang dan jasa dari harga pasar. Yang kedua, kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. Nah, contoh yang kedua yaitu penghapusan barang inventaris dari aset negara, yaitu memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi dan menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiunan, dan sebagainya. Modusnya memungutkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. D. Pemotongan uang untuk bantuan sosial dan subsidi sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan jompo. Modusnya, pemotongan dana sosial biasanya dilakukan secara bertingkat setiap meja. Yang contoh selanjutnya yaitu bantuan fiktif. Modusnya membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari nilai barang dan jasa dari harga pasar. Yang kedua, kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. Nah, contoh yang kedua yaitu penghapusan barang inventaris dari aset negara, yaitu memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi dan menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiunan, dan sebagainya. Modusnya memungutkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. D. Pemotongan uang untuk bantuan sosial dan subsidi sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan jompo. Modusnya, pemotongan dana sosial biasanya dilakukan secara bertingkat setiap meja. Yang contoh selanjutnya yaitu bantuan fiktif. Modusnya membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan yang ketiga, pungli, penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiunan, dan sebagainya. Modusnya memungutkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. D. Pemotongan uang untuk bantuan sosial dan subsidi sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan jompo. Modusnya, pemotongan dana sosial biasanya dilakukan secara bertingkat setiap meja. Yang contoh selanjutnya yaitu bantuan fiktif. Modusnya membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota legislatif, dan partisipasi masyarakatnya, faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan, pelayanan, dan pengembangan daerah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang dampak dan perkembangan otonomi daerah. Terima kasih.